Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak ibu semuanya. Kali ini kita ketemu dengan topik jurnal umum. Jurnal umum ini berada pada elemen proses bisnis di bidang akuntansi dan keuangan lembaga. Capaian pembelajarannya, pada akhir fase E, peserta didik mampu menjelaskan tahapan proses akuntansi secara menyeluruh, baik akuntansi pada perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Antara lain, menerapkan prinsip praktik profesional dalam bekerja, menerapkan praktik-praktik kesehatan dan keselamatan di tempat kerja, memproses entry jurnal, memproses buku besar, menyusun laporan keuangan, serta mengoperasikan paket program pengolah angka atau spreadsheet. Nah, jurnal umum ini adalah memproses entry jurnal. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu melalui pembelajaran dengan model problem-based learning, peserta didik dapat memproses entry jurnal dengan benar, santun, teliti, percaya diri, serta kerjasama. Ini adalah tabel saldo normal akun. Ada 5 kelompok akun. Transaksi-transaksi yang terjadi di setiap perusahaan bisa menyebabkan akun-akun ini bertambah dan berkurang. Untuk aset dan beban, dia sama perlakuannya. Ketika terjadi transaksi yang menyebabkan akun ini bertambah, maka posisinya di debit. Sedangkan ketika terjadi transaksi-transaksi yang menyebabkan akun ini berkurang, maka posisinya di kredit, sedangkan saldo normalnya di debit. Untuk 3 yang lainnya, modal, kewajiban, pendapatan, ketika terjadi transaksi-transaksi yang menyebabkan akun ini berkurang, maka posisinya di debit, sedangkan adanya transaksi-transaksi yang menyebabkan akun ini bertambah, maka posisinya di kredit. Saldo normal akun-akun ini di kredit. Format jurnal umum terdiri atas identitas perusahaan, yaitu nama perusahaan, jurnal umum, kemudian periode terjadinya jurnal umum. Page 01 ini berarti halaman 1 kita berada di jurnal umum. Nanti kalau jurnal umumnya terdiri dari beberapa halaman, berarti ada page 02, page 03. Nah, kolom-kolomnya terdiri atas tanggal. Tanggal ini kita isikan dengan tanggal terjadinya transaksi, harus secara kronologis. Kemudian ada kolom nomor bukti. Ini kita isikan dengan nomor bukti dokumen transaksi. Untuk kolom keterangan, ini kita isikan akun-akun yang dipengaruhi oleh transaksi-transaksi yang terjadi di perusahaan. Jika akun itu berada di posisi debit, maka penulisannya sejajar dengan garis pinggir keterangan. Kalau akun itu berada di posisi kredit, maka penulisannya geser sedikit ke tengah. Untuk kolom referensi, kita isikan nanti pada saat pindah buku besar. Nah, untuk kolom debit, ini kita isikan angka keterangan akun yang di debit. Untuk kredit, kita isikan angka untuk akun yang di kredit. Contoh kasus yang terjadi pada Salon Tika pada bulan Maret 2020. Tanggal 1, Tika menyetorkan 50 juta rupiah sebagai modal awal. Ini akan menyebabkan kas bertambah 50 juta rupiah, modal juga bertambah 50 juta rupiah. Tanggal 2, sewa ruko 12 juta rupiah per tahun dibayar di muka. Ini menyebabkan akun sewa dibayar di muka bertambah dan kas berkurang. Tanggal 3, membeli perlengkapan salon secara kredit sebesar Rp6.500.000. Perlengkapan menjadi bertambah. Beli secara kredit, maka utang usaha juga bertambah. Tanggal 9, menerima uang sebesar Rp2 juta dari pelanggan. Terima uang akibat pekerjaan jasa itu adalah pendapatan, maka pendapatan bertambah, uangnya tunai, maka kasnya bertambah. Tanggal 15, muncul beban Tika, yaitu beban telepon, air, listrik Rp550.000. Beban ini bertambah sebesar 550, bayar pakai uang tunai, maka kasnya berkurang. Kemudian tanggal 16 membayar kepada kreditur Rp1.250.000 atas transaksi sebelumnya. Maka
transaksi ini akan menyebabkan kas berkurang, utang juga berkurang. Tanggal 18, Tika mengambil uang untuk keperluan pribadi. Untuk keperluan pribadi ini namanya prive. Nah, kalau prive bertambah di debit, sedangkan uang yang diambil adalah uang tunai, maka kas berkurang di kredit. Analisis tadi kita isikan ke format jurnal umum. Isikan dulu identitas perusahaan, salon Tika, jurnal umum, kemudian periodenya. Page 01 berarti kita berada di halaman 01. Isikan tanggal. Tanggal 1 kas tadi bertambah maka posisinya di debit. Modal bertambah maka posisinya di kredit, masing-masing 50 juta rupiah. Tanggal 2, sewa dibayar di muka posisinya di debit, sedangkan kas berkurang posisinya di kredit, masing-masing 12 juta rupiah. Tanggal 3, perlengkapan kantor bertambah, maka posisinya di debit, sedangkan belinya secara kredit utang usaha bertambah, masing-masing angkanya 6.500.000 rupiah. Tanggal 9 kita terima pendapatan, maka kas berada di debit karena kas bertambah, pendapatan di kredit karena pendapatan bertambah, masing-masing 2 juta rupiah. Nah, silakan coba untuk transaksi-transaksi tanggal selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya anak ibu semuanya. Akhir kata ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.